Baiklah, penyakit berikutnya adalah penyakit diare. Kita tahu bersama bahwa penyakit diare adalah penyakit ketika feses keluar secara cair dan lembek dan terjadi paling kurang 3 kali atau lebih di dalam sehari. Diare dapat disebabkan oleh yang pertama, rotavirus, dan yang kedua, Escherichia coli yang dibawa oleh serangga yang hinggap di makanan ataupun minuman kita. Dan masa inkubasi penyakit tersebut terjadi selama 2-3 hari. Dan jika kita terserang oleh penyakit ini, maka kita akan ditandai dengan adanya mulas berkepanjangan, dehidrasi, rasa melilit di perut, dan suhu tubuh naik hingga 39 derajat atau lebih selama 3-8 hari. Ini adalah bentuk feses yang cair dan jika tidak normal maka bentuknya akan seperti ini, yang di bagian 3 ada pucat, ada yang disertai dengan bercak-bercak darah dan sebagainya. Penyakit berikutnya adalah faringitis atau biasa disebut dengan radang tenggorokan. Faringitis adalah suatu penyakit radang yang menyerang tenggorokan yang disebabkan oleh Streptococcus yang mudah menyebar lewat udara, baik saat penderita batuk ataupun bersin. Dan masa inkubasi penyakit ini terjadi selama 2-5 hari yang ditandai dengan gejala suara serak, sulit menelan, bengkak putih, ada bengkak putih pada amandel dan kelenjar getah bening yang ketika membengkak akan sakit saat disentuh. Itu adalah faringitis. Ini adalah penyakit radang tenggorokan atau faringitis. Sepertinya biasa-biasa saja, tetapi ini adalah penyakit yang sangat serius dan harus segera ditangani. Lanjut, yang berikutnya adalah campak. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus campak golongan paramyxovirus yang dapat menular hanya dengan percikan yang dapat menyebar hanya dengan percikan air liur penderita dengan masa inkubasi 14-10 hari yang ditandai dengan gejala seperti batuk, pilek, demam, bercak putih pada mulut, dan timbul ruam-ruam kemerahan pada bagian wajah dan kulit kita. Seperti gambar di samping ini. Kita tahu kita semua sudah pernah merasakan campak. Saya juga sudah pernah merasakan campak, tetapi campak sangat berbeda dengan cacar air. Umumnya terjadi terutama kepada anak-anak, dan campak ini hanya terjadi 1 kali di dalam seumur hidup. Berikutnya, herpes. Herpes merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh herpes simplex, varicella zoster, dan herpes bisa saja menyebar melalui kontak langsung dengan si penderita dengan masa inkubasi 3-7 hari yang ditandai dengan demam, muntah, lemas, timbul blister yaitu lesi kulit seperti melepuh yang pecah dan mengering dalam beberapa hari. Itu adalah contoh dari herpes. Ini adalah digambar adalah contoh dari herpes. Berikutnya, demam berdarah atau dengue high fever. Demam berdarah adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk yang lainnya. Dan dengan masa inkubasi 3-14 hari, tetapi pada umumnya 4-7 hari yang ditandai dengan gejala dan manifestasi klinis seperti nyeri perut, muntah, sakit kepala berat, dan demam hingga 40 derajat lebih. Ini sangat berbahaya jika tidak ditangani secara langsung. Ini bisa saja menyebabkan kematian. Karena nyamuk Aedes ini sangat berbahaya, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan. Jangan sampai ada air yang tertimbun mungkin di dalam bekas-bekas sampah. Jadi di saat kita memiliki sampah, kita harus membuang di tempat sampah supaya tidak ada nyamuk Aedes aegypti. Ini adalah beberapa tanda dari demam berdarah. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, di rumah aja.